Dia berenang dengan panik, mencoba mencapai induknya, tetapi dia tidak tahu bahwa seekor buaya sudah mengawasinya. Tiba-tiba, air meledak dengan cipratan besar. Anak itu menghilang. Permukaan air kembali tenang. Tidak ada lagi tanda kehidupan. Matito hanya menatap air dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia gagal sebagai seorang induk. Ia diam-diam berbalik dan berjalan meninggalkan tempat yang menyedihkan itu. Untuk dua anaknya yang masih tersisa, ia harus memaksa dirinya tetap kuat. Pada akhirnya, mereka menetap di sebuah pulau kecil. Beberapa minggu berlalu, anak-anaknya tampak mulai pulih dari rasa takut. Mereka mulai meniru induknya, mencoba menangkap mangsa. Namun detik berikutnya, kedua pemburu kecil itu panik dan lari menyelamatkan diri. Jelas mereka masih trauma. Matito memandangi dua anak yang bermasalah itu. Namun yang lebih membuatnya khawatir adalah makanan malam ini. Seekor singa betina yang meninggalkan kelompoknya dan berkeliaran bersama anak-anaknya memiliki tugas utama untuk mencari makanan. Ia mengunci pandangan pada kawanan kerbau Afrika. Itu satu-satunya mangsa di pulau itu. Namun ketika ia melihat pemimpinnya, seekor banteng besar dengan berat hampir 1 ton, Matito langsung membatalkan niat untuk berburu mereka. Seekor singa betina sendirian yang mencoba menantang kerbau kuat itu pada dasarnya adalah hal yang mustahil, dan kerbau itu pun berpikir sama. Mereka maju dan memprovokasinya, memaksanya mundur. Begitu banyak daging di depan mata, tetapi ia tidak bisa mengambil satu gigitan pun. Matito menjadi marah, lalu mengubah taktik dan memutuskan menargetkan anak-anaknya. Ia menemukan titik terlemah pertahanan kawanan itu. Ia mengikuti naluri pemburunya dan melompat keluar, lalu langsung menjatuhkan seekor anak kerbau ke tanah. Namun induk kerbau segera menyerbu. Ini berubah menjadi pertarungan antara dua induk. Kerbau itu tidak peduli pada hal lain. Ia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi singa, sementara singa berusaha dengan segala cara untuk melewatinya demi bertahan hidup. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga. Inilah savana Afrika, dan inilah aturan yang tidak pernah berubah. Matito gagal, dan persediaan susunya juga semakin menipis. Lebih buruk lagi, serangan cerobohnya sebelumnya pasti akan memicu balas dendam dari pemimpin kerbau. Namun saat ini ia harus menenangkan diri. Seorang pemburu puncak tidak selalu mengandalkan kekuatan, akal sama pentingnya. Matito berlari secepat mungkin dan membuat kawanan itu panik, berharap bisa menangkap kerbau yang terpisah. Namun suara keributan itu menarik perhatian kawanan singa di seberang sungai. Silver Eye mengamati setiap gerakannya dari seberang. Ia memimpin kelompoknya dan mulai menyeberangi sungai. Saat Matito akhirnya mencium keberadaan musuh, Silver Eye sudah berdiri tepat di depannya. Matito mengaum sebagai peringatan, mencoba memberi waktu agar anak-anaknya bisa melarikan diri. Wilayah ini adalah perlindungan terakhirnya. Di seberang sungai adalah wilayah singa jantan dan lebih jauh lagi ada desa manusia yang bahkan lebih berbahaya.